Al-Fatihah. Bahasul Masail Senin 19 Muharram 1441 Hijriah 7 September 2020 Masehi. 1. Mengenai membaca Al-Quran ketika haid bagi wanita. Ini adalah yang keputusan Bahasul Masail Selasa 3 Jumadil Ula dulu tahun 2017. Pertanyaan: bagaimana hukum seorang wanita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid? Jawab: pada dasarnya wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran kecuali dalam beberapa kondisi tertentu dan dengan niat tertentu pula. Contohnya ketika berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu karena diniati doa, walaupun itu ayat Al-Quran, itu juga tidak apa-apa. Kayak doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maka seperti itu. Ketika berzikir menggunakan ayat Al-Quran, seperti memulai sesuatu pekerjaan, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillah kan termasuk bagian dari Al-Quran. Atau bahkan bismillah yang di awal itu suara itu kan juga bagian dari Al-Quran. Dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat Al-Fatihah itu juga alhamdulillahirabbil alamin. Tapi niatnya kan apa itu? Memuji Allah, zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Dan ketika hendak naik kendaraan juga subhanallah seperti ini. Ketika membaca Al-Quran dengan niat menjaga, dan juga ketika membaca Al-Quran dengan niat menjaga hafalan Al-Qurannya, khawatir kalau Al-Qurannya itu sampai lupa, yang sudah dihafal itu khawatir lupa. Makanya yang kondisi seperti ini masih diperbolehkan. Kan kadang-kadang itu wanita itu haidnya itu sampai 15 hari juga, sampai ada yang sampai seperti itu, sedangkan hafalannya juga pas-pasan, nggak pakai lancar begitu. Makanya ya kondisi seperti itu boleh, yaitu membaca sapinya atau mangzilnya, tapi tidak sabak. Baik wanita tersebut hafal sebagian atau seluruhan Al-Quran. Kalau yang hafal seluruh Al-Quran, kalau takut lupa, ya mana yang takut lupa itu dibaca itu. Tapi kalau sekiranya dia itu bisa membaca tanpa harus melafadzkan dengan lisannya, jadi membaca dengan hatinya saja, dengan menjalankan dalam hati, itu lebih baik, karena tidak ada khilaf yang seperti itu. Tapi kalau semisalnya dia itu harus membaca dengan mengeluarkan suara, ya, dan itu dia takut kalau sampai hilang hafalannya, ya boleh seperti itu. Atau ketika membaca Al-Quran dengan niat ta'lim atau mengajarkannya, ini juga diperbolehkan. Masalah nomor 2, yaitu wanita yang memandang laki-laki. Wanita memandang laki-laki. Kalau laki-laki memandang wanita, ya nggak boleh. Kalau wanita memandang laki-laki itu bagaimana menurut para ulama itu? Bagaimana hukum bagi wanita memandang tubuh seorang laki-laki
ajnabi lain. Mohon penjelasannya. Yang seperti ini diperinci jawabnya. Jika melihat antara pusar dan lutut, maka haram secara mutlak baik dengan syahwat atau tidak. Jadi yang dilihat itu bawahnya pusar ke bawah atau lutut ke atas. Seperti itu tidak boleh dilihat. Kalau yang dilihat selain antara pusar dan lutut, bagaimana? Ya, diperinci. Kalau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka sudah sepakatannya para ulama itu adalah haram. Walaupun melihat wajah laki-laki, wajahnya saja, tetapi kalau menimbulkan fitnah itu juga haram. Seperti melihatnya Imra'atul Aziz pada Nabi Yusuf, seperti itu, sehingga dia itu timbul bergejolak, hatinya terus jadi terpaut dengan Nabi Yusuf, terus pengen bermaksiat. Artinya ya nggak usah melihat saja lah. Nggak usah lihat saja, karena wanita-wanita sekarang itu makanannya juga sudah banyak makanan-makanan yang bergizi. Kalau orang dulu itu wanitanya itu makannya sedikit, orang sekarang makanannya banyak dan banyak subhat juga kadang-kadang, karena makanan-makanan subhat itu kalau dimakan itu menggelapkan hati. Begitu melihat laki-laki hati gelap, maka seperti namanya orang gelap, sudah nggak tahu benar ataupun salah, maka yang paling aman ya nggak usah melihat, walaupun aman dengan fitnah. Karena kita itu merasa aman dengan fitnah. Kalau aku tuh nggak apa-apa, ngelihat mana-mana saja seperti tembok. Halah, masa ya begitu. Kalau memang seperti itu, kamu nggak akan nikah sampai mati. Ternyata itu, Pak carikan Pak, ini carikan Pak. Nggak carikan, cari sendiri malahan. Repot itu. Jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka ada khilaf. Menurut Imam Nawawi tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandang wanita ajnabiyah. Waqul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Seperti itu. Tapi menurut Imam Rafi'i boleh. Masalah menyerupai lawan jenis. Bagaimana hukum perbuatan atau tindakan seseorang yang menyerupai lawan jenis? Maksudnya seorang laki-laki yang dia itu medok-medoi, apa ya teman? Bencong, medok-medoi. Itu. Lah, atau seorang wanita sing ngelanang-ngelanangi. Kayak wanita gagah, laki-laki lemah gemulai. Nah, ini yang kebalik istilahnya, kebalik. Jawabnya, seseorang yang berbuat seperti ini adalah hukumnya haram. Laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki dalam keseluruhannya, misalnya dalam gerakannya dilenggak-lenggokkan bagaimana, atau wanita gerakannya digagah-gagahan gitu, dan diamnya ada. Ya, semua laki-laki dan wanita itu kan punya gaya sendiri. Ketika berdiri, laki-laki mesti merenggangkan kakinya, kemudian matanya juga melotot begitu. Ketika wanita berdiri, maka dia akan
menyempitkan kakinya, kemudian tangannya juga akan diginikan bagaimana begitu. Nah, itu sudah biasa kebiasaan wanita. Nah, jadi hal seperti itu harus dihindari. Mungkin juga perhiasan wanita dipakai, sebetulnya perhiasan khusus wanita, kayak seperti pakai anting-anting yang atau gelang khusus wanita, atau pakai ya apa-apalah itu seperti itu dikhawatirkan nanti tidak baik. Gaya berjalan, gaya bicara. Ya kalau kamu itu ditakdirkan jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang gagah. Kalau kamu itu ditakdirkan jadi wanita, jadilah wanita yang lembut dan penyabar. Nah, ya begitu. Maka ada laki-laki yang mesti penampilannya beda, tubuhnya banyak luka. Nah itu ada codetan sana, codetan sini, itu tampak laki-lakinya. Nah, ini laki-laki merawat wajahnya sampai seluruh bahan-bahan kosmetik dibeli semuanya. Dan juga ya seperti itu, wanita juga tidak boleh begitu. Wanita itu harus merawat tubuhnya dan juga menjaga sikap-sikapnya sebagai seorang wanita, termasuk duduk ya timpuh atau duduk begini ya, yang nampak seperti wanita. Nanti akan jadinya baik. Akhirnya jadinya baik. Walaupun nikah nanti juga akan jadi baik juga. Sehingga suaminya melihat aku ini menikahi wanita. Wanita juga begitu. Ketika menikah dengan laki-laki kan gagah, dia merasa aku ini menikah dengan laki-laki. Jadi itu penting sekali itu. Sehingga timbul anak, ketika punya anak laki-laki jadi anak-anak yang gagah-gagah kayak bapaknya. Kalau punya anak wanita nanti jadi wanita-wanita yang solehah kayak ibunya. Itulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.